Hello everyone, welcome to English Here. Pernah dengar tentang artikel? Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya dengan artikel atau dalam KBBI adalah kata sandang. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun. Contoh dari artikel dalam bahasa Indonesia adalah kata sang, para, si, dan sebagainya. Misalnya, sang pemuja, si burung, para pejabat, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang artikel dalam bahasa Inggris, yakni a atau an, the, dan zero. Bagaimana cara penggunaan artikel dalam kalimat bahasa Inggris? Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Kita mulai dengan artikel a atau an. Artikel a atau an pada bahasa Inggris digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan atau dijelaskan sebelumnya. Meliputi bisa orang, bisa benda, maupun pemikiran. Kata ini, kata a atau kata an, hanya digunakan untuk satu kata benda. Bisa orang, misalnya satu apel, satu orang, satu tangan. Jadi hanya untuk satu kata benda, tidak boleh lebih dari satu. Selain hanya untuk satu kata benda, juga untuk satu kata benda yang dapat dihitung. Misalnya, satu apel itu bisa dihitung ya. Kita tidak bisa menghitung misalnya susu, kecuali bilangnya satu susu kotak, seperti itu. Tetapi kalau untuk jumlahnya satu misalnya satu gula, itu kan kita tidak bisa hitung. Jadi kata benda hanya satu dan yang dapat dihitung. Singular countable noun, kata benda yang hanya satu dan dapat dihitung. Nah, ada perbedaan nih, ada a dan ada an kan. Kalau a, kita gunakan artikel ini untuk kata benda yang bahasa Inggrisnya awalannya dibaca dengan huruf mati atau huruf konsonan. Misalnya B, C, D, F, G, H, J, dan lain sebagainya. Sedangkan kita gunakan yang an untuk kata benda bahasa Inggris yang awalannya dibaca dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Sekarang kita mau lihat kita gunakan pada kapan saja sih atau pada situasi apa saja sih kata a atau an artikel bahasa Inggris ini. Kita lihat dari yang pertama, yaitu untuk menyebutkan kata benda pertama kali. Contohnya, I saw an old man and a dog in the park. I saw an old man and a dog in the park. Artinya, saya melihat pria tua dan anak anjing di taman. Di sini ada an dan ada e. Ketika kamu lihat, sebelumnya kamu belum pernah lihat ya, ada pria tua dan juga ada anjing di taman. Tapi waktu kamu sebut ini, sebut pertama kali, kamu pakai an old man dan a dog. Satu pria tua dan satu anjing. Nah, maka kita gunakan e atau an. Kenapa di sini bisa dua kali? Ingat, kita bisa gunakan e atau an ketika ada satu kata benda yang dapat dihitung. Satu pria tua bisa dihitung bukan? Bisa ya, dan hanya ada satu. A dog itu adalah satu anjing. Apakah anjing itu tidak dapat dihitung? Bisa, makanya kita gunakan e atau an. Jadi, gunakan e atau an pada satu kata benda yang dapat dihitung dan bisa digunakan pada situasi first mention, disebutkan pertama kali. Situasi kedua, kita juga bisa gunakan untuk menyebutkan pekerjaan. Oke, jobs, pekerjaan. Contohnya nih, Paula is a teacher. Paula is a teacher. Paula adalah seorang guru, a teacher. Di sini ingat harus hanya satu ya. Jadi kita gunakan e atau an.
Kalau pakai berarti kita membaca huruf awalan kata benda tersebut mulai dari huruf mati atau huruf konsonan. Sedangkan en untuk huruf vokal. Situasi pertama ketika menyebutkan pertama kali, situasi kedua ketika membicarakan pekerjaan. Selanjutnya, ketika kita mendeskripsikan sesuatu atau deskripsi, kita juga bisa gunakan atau an. Contoh kalimatnya, Paris is an interesting city. Paris is an interesting city. Artinya, Paris adalah sebuah kota yang menyenangkan. Ingat, an interesting city. Sebuah kota yang menyenangkan. An menunjukkan satu ya, satuan berarti sebuah, seseorang, suatu, sepotong, itu namanya atau an dalam bahasa Indonesianya ya. Di sini kenapa pakai an? Karena huruf awalannya adalah huruf vokal. Jadi ketika situasinya menyebutkan pertama kali, mendeskripsikan pekerjaan, atau mendeskripsikan sesuatu, kita pakai artikel atau an. Berikutnya, untuk artikel the atau the. Terserah ya, sebenarnya kalau aslinya para bule bacanya the. Tapi kalau biasanya orang Indonesia nggak masalah sih, the aja, yang penting jelas waktu kamu ucapkan. Dan tidak terlalu the, nggak gitu ya, tapi the atau the. Oke, kita gunakan artikel the pada hal yang spesifik. Kalau tadi untuk atau an, untuk hal yang tidak spesifik, misalnya old man, pria tua. Oke, kita tahu dia pria tua, tapi nggak spesifik kan siapa namanya atau berapa mungkin umurnya. Nah, untuk yang spesifik, kita gunakan the. Jadi kalau atau an itu yang tidak spesifik, kalau the yang spesifiknya. Kita gunakan pada hal yang spesifik atau telah diterangkan atau telah dibicarakan sebelumnya. Beda ya, ini kontras dari sama an. Sama an, hal yang tidak spesifik dan belum pernah diterangkan. Kalau the, hal yang spesifik dan pernah diterangkan. Bisa tentang orang, bisa tentang benda, maupun pemikiran. Nah, kata artikel the ini juga digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung. Jadi kalau sama an tadi kan hanya untuk yang dapat dihitung. Kenapa? Karena hanya satu. Berarti pasti bisa dihitung. Sedangkan untuk the, ini untuk kata benda yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung. Oke, kita lihat situasi apa saja sih kita bisa gunakan kata artikel the. Yang pertama, second mention. Jadi, misalnya nih kita udah jelaskan kalimat pertama. Kita nggak gunakan the. Terus kita jelaskan di kalimat kedua. Nah, di kalimat kedua ini kita boleh pakai the-nya. Contoh ya. I saw a man and a dog. The man was old. Artinya, saya melihat seorang laki-laki dan anjing, seekor anjing. Laki-laki tersebut sudah tua. Jadi di sini I saw a man and a dog itu masih pakai karena satu laki-laki, satu dan juga satu anjing, dan kemudian ini penyebutan pertama kali. Sedangkan saat disebutkan kedua kalinya, maksudnya di sini kalimat kedua, dia sudah pakai the man. The man was old. Pria itu atau pria tersebut sudah tua. Jadi dia sudah lebih spesifik nih ke pria yang itu tuh, ke pria itu. Karena dia lihat, sebelumnya dia bilang dia lihat seorang laki-laki. Sekarang dia bilang pria tersebut sudah tua. Jadi ketika kita sudah lebih spesifik, kita gunakan artikel the man. Pria, artinya the man itu pria itu atau pria tersebut. Ingat ya, kata the artinya bisa itu, bisa tersebut. Untuk menspesifikkan apa yang sedang dia bicarakan. The atau artikel the juga bisa digunakan pada situasi yang spesifik ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Coba kita langsung lihat di contoh ya. The children are in the garden. The children are in the garden. Ada dua kali nih penggunaan kata the.
The children yang pertama artinya anak-anak itu atau anak-anak tersebut. Berarti dia sedang menunjuk atau mengelompokkan sekelompok anak-anak. Ya, anak-anak itu artinya ya, atau artinya bisa juga anak-anak tersebut berada di taman itu. The garden artinya taman ya. Kalau ada the berarti itu atau tersebut. Di taman itu atau di taman tersebut. Jadi ada spesifik ya. Ketika kita sebut itu atau tersebut, pasti kita sedang menunjuk atau mengarahkan atau mengelompokkan di satu tempat atau di satu situasi. Paham ya? Situasi ketiga, ketika kita sebutkan, waktu kita pakai the itu, hanya ada satu. Misalnya dari banyak hal yang ada di satu situasi atau tempat, kita merujuk ke satu hal. Contoh kalimatnya, the moon looks beautiful tonight. Artinya, bulan tersebut terlihat cantik malam ini. Bulan itu terlihat cantik malam ini. The moon artinya bulan itu. Biasanya kan kalau kita tunjuk itu, bisa ada banyak, contohnya the children, anak-anak itu, bisa juga hanya untuk satu hal. The moon, bulan itu. Situasi berikutnya, kita gunakan artikel the untuk tempat-tempat umum. Sekali lagi, untuk tempat-tempat umum, common places. Contoh kalimatnya, we are going to the park. We are going to the park. Kami akan pergi ke taman. The park, ke taman. Nah, the park itu taman yang common places, yaitu taman yang familiar atau taman yang umum. Maka kita pakai the park. Berikutnya, superlative. Ada yang tahu apa itu superlative? Superlative itu dalam bahasa Inggris adalah kalimat perbandingan, di mana kalimat ini membandingkan di tingkat yang paling tinggi. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kita gunakan ter atau paling. Misalnya ter menjadi terbaik, paling cantik, paling ganteng. Nah, itu superlatif ya dalam bahasa Inggris sebutannya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. He is the best student in the class. Dia adalah siswa terbaik di kelas. He is the best student in the class. Siswa terbaik di kelas. Berikutnya, instruments. Ketika menyebutkan tentang alat musik, ya, kita juga pakai the atau the. Contoh kalimat. My sister plays the violin. Kakak perempuan saya bermain violin. Jadi di sini ketika kita mau menyebutkan tentang instrumen, dan instrumen itu hanya satu yang dimainkan atau digunakan, maka kita gunakan kata the. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Nah, ada satu artikel lagi nih yang tidak dihitung biasanya. Biasanya yang dihitung hanya a atau an dan the. Nah, ada satu artikel lagi namanya zero article atau artikel 0 dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, apa sih zero article ini? Zero article adalah bisa diartikan dengan tanpa penggunaan artikel atau tidak ada artikel. Sederhananya, setiap kata benda, objek maupun subjek tidak harus menggunakan artikel. Ada juga kata benda yang tidak memerlukan artikel. Nah, ini yang disebut dengan zero article. Yang mana saja tuh yang nggak perlu pakai artikel? Nah, kita lihat situasinya ya. Yang pertama, general meaning. Waktu menjelaskan tentang makna yang umum atau arti yang umum, general meaning. Contoh kalimat, I do not like children. Saya tidak menyukai anak-anak. Itu kan pernyataan umum ya, atau arti umum, atau nilai yang umum. Nah, ini nggak perlu pakai the. I do not like the children. Nggak perlu. Langsung aja, I do not like children. Saya tidak menyukai anak-anak.
Atau saya suka apel. I like apple. Saya suka apel. Kita kan nggak mungkin bilang I like the apple. Saya suka apel itu. Padahal semua jenis apel kan rasanya manis ya. Kecuali yang masih mentah tentu aja ya. Tapi kan kita nggak makan yang mentah. Atau kita nggak bilang I like an apple. Saya menyukai sebuah apel. Namanya kalau udah suka apel ya apel aja. Jadi kalau untuk kalimat umum, untuk pernyataan umum, kita nggak usah pakai artikel. Jadi langsung, I do not like children. I like apple. Situasi kedua, meals. Waktu menyebutkan jenis makanan pagi, jenis makanan siang, jenis makanan malam. Meals itu makan di jam-jam tertentu ya, berarti makan pagi, makan siang, makan malam. Kita lihat contohnya. What time do you have breakfast? Jam berapa kamu makan pagi? What time do you have breakfast? Di sini kita nggak bilang what time do you have the breakfast. Jam berapa kamu sarapan pagi? Kita nggak sebut the-nya. Kenapa? Karena breakfast atau makan pagi itu selalu dilaksanakan di pagi hari dan bisa makan satu kali, bisa banyak makan nambah lebih dari satu kali gitu ya. Nah makanya nggak pakai artikel gitu ya, seperti itu. Paham ya? Sekarang situasi ketiga, years, month atau days. Jadi ketika menyebutkan tahun, bulan maupun hari, kita nggak perlu pakai artikel the maupun a atau an. Contoh kalimatnya. 2021 was a great year. 2021 adalah tahun yang menyenangkan. Berikutnya. Oke, di sini kalau kalian lihat sebelum saya lanjut, kalau kalian lihat di sini ada e-nya ya, tetapi yang kita sampaikan sekarang bukan a great year-nya, tetapi waktu menyebutkan tahun, bulan atau hari. Di sini kan menyebutkan 2021, 2021. Di sini kita nggak pakai a 2021, sebuah 2021 gitu ya, atau the 2021, 2021 itu, nah tidak perlu pakai artikel, langsung aja 2021, 2022. Berikutnya, TV. Kalau lagi sebut kata televisi, kita nggak perlu pakai artikel juga. Contoh kalimatnya, there's a good film on TV. Ada film yang bagus nih di televisi. Jadi kita nggak perlu pakai the televisi atau a television. Situasi berikutnya adalah language or school subject. Jadi waktu menyebutkan tentang bahasa atau pelajaran itu ya, mata pelajaran, kita nggak perlu pakai artikel. Contohnya, he doesn't speak English. Dia tidak berbicara bahasa Inggris. Nah ini tentang bahasa ya, nggak perlu pakai artikel a, an atau the. Sama waktu menyebutkan mata pelajaran. I study biology. Saya belajar biologi. Nggak perlu pakai artikel. Berikutnya, next atau last. Jadi waktu ada situasi next itu lanjut, last itu terakhir. Waktu ada penyebutan next ataupun last, kita nggak perlu pakai artikel juga. Contoh kalimatnya, we went to the theater last week. Kami pergi ke bioskop minggu lalu. Kata lastnya tidak perlu ditambahkan dengan artikel the atau a atau an. Paham ya? That's it. Yuk tes pemahamanmu. Buatlah kalimat dengan menggunakan artikel a atau an dalam bahasa Inggris dan tuliskan di kolom komentar. Jawaban-jawaban di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation,
everyday alphabetical idioms, everyday common mistakes, dan everyday tips and tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris! Greetings from English Here!